Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irik Malani dengan NIM 2020 Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus revolusi industri 4.0. Yuk, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini tertera artikel yang akan saya bahas, yaitu negara ASEAN sepakat kerjasama revolusi di era revolusi industri 4.0 ini. Sebelumnya, pengertian dari disruptif yang terkait tentang kasus ini adalah sebuah masalah yang mengganggu atau menggantikan secara paksa dalam suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang telah lama berjalan. Saat terjadinya inovasi, bila tidak dapat dihantarkan dengan baik, maka dapat mengundang ketidaksiapan yang merugikan berbagai pihak, seperti salah satunya adalah terjadinya disrupsi secara terus-menerus dengan memaksa pergantian sistem atau mengancam keberadaan manusia dengan hadirnya teknologi yang lebih modern dan yang canggih di era revolusi industri ini. Nah, globalisasi telah memasuki era baru, yaitu revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2016. Indonesia bersepakat atau bermitra ekonomi dengan ASEAN melalui pendekatan strategis dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA untuk mendorong perekonomian negara dengan teknologi. Nah, kesepakatan ini didukung oleh ujaran Sekjen Kemenristek Dikti Ainun Naim saat membuka ASEAN Coffee ke-76 di Bali, yang seperti yang di dalam artikel ini. Oke, yang selanjutnya, revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi tersebut berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya. Nah, di revolusi industri 4.0 ini, mesin data dan konektivitas manusia sudah sangat luas. Istilah ini juga biasa dikenal dengan Internet of Things. Nah, era ini mendisrupsi berbagai bidang, yaitu mengakibatkan banyak perusahaan besar dan mampu mengubah aktivitas manusia dengan signifikan. Kesimpulannya adalah revolusi industri melahirkan digitalisasi dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Ada juga transformasi digital, otomatisasi dengan teknologi cyber, dan digunakan oleh berbagai sektor industri. Era baru ini juga memberikan kemudahan, kenyamanan, tetapi juga dapat mengancam perusahaan-perusahaan yang sudah lama. Selanjutnya, industri 4.0 telah menyentuh aspek kehidupan masyarakat dalam kesehariannya dan mengintegrasikan dunia nyata dan digital. Di sektor ekonomi terlihat perusahaan memerlukan banyak tenaga kerja, akan tetapi sekarang dapat digantikan oleh penggunaan mesin atau teknologi. Nah, beberapa contoh penerapan tentang revolusi industri 4.0 yaitu program kebijakan e-smart, IKM bagi pelaku usaha supaya mereka dapat menjual produk di platform digital. Bagaimana jasa transformasi berevolusi ke digital e-commerce, marketplace, platform digital lainnya di Indonesia adalah transformasi dari industri retail ke teknologi. Selain itu, interaksi sosial juga semakin luas dan tak terbatas karena kemudahan akses dan teknologi. Aksi politik juga saat ini bisa dihimpun dengan sosial media melalui gerakan-gerakan yang mengangkat ideologi politik tertentu dan lain-lain. Singkatnya, dalam disruptif akan terjadi disruptive regulation, disruptive culture, disruptive mindset, dan disruptive marketing. Materi yang selanjutnya, pada revolusi industri saat ini yang terjadi pasti memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi ketidakmampuan dalam mengikuti revolusi industri juga harus diperkirakan dalam upaya menangani tantangan global. Pemerintah juga harus ikut berperan mengantisipasi dampak negatif dari industri 4.0 seperti disruptif teknologi. Maka dari itu ada beberapa inovasi, salah satunya adalah inovasi disruptif yang diciptakan oleh Profesor Harvard Business School yaitu Clayton Christensen yang menjelaskan inovasi disruptif menggambarkan situasi apapun di mana industri terguncang dan perusahaan terdahulu sebelumnya mengalami kemunduran. Inovasi ini membantu menciptakan pasar yang baru tanpa merusak pasar yang terdahulu. Contohnya membuat produk baru dengan menggantikan ide bisnis yang lama, dengan bertujuan untuk membuat produk lebih baik dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, kita juga harus menyiapkan daya saing yang unggul, membangun kesadaran dan kedewasaan di dalam menyikapi perkembangan era, terutama di zaman post
kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang, informasi yang mengalir jelas tanpa kejelasan kebenarannya. Jadi perlu mencetuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Salam bahagia. Terima kasih.